Kepo, YOLO, FOMO. Itu yang menjadi seringkali membuat pengambilan keputusan keuangan menjadi tidak bijaksana. Karena faktor emosinya lebih mendominasi ketimbang faktor yang lebih rasional. Investasi kita harus lebih banyak. Ya, kalau perlu 70% dari THR masuknya ke investasi. 30% baru lariin ke kebutuhan. Ya oke lah, mau mudik, sip dari situ ambil. Mau bagi-bagi angpau, ambil dari situ. Beli baju baru, it's okay. Beli kue lebaran, it's okay. Iya, jadi salah satu cara terbaik untuk berinvestasi adalah investasi di awal waktu. Biasanya orang nabung atau investasi dari penghasilan kalau ada sisanya. Pertanyaannya, biasanya ada sisanya nggak? Pendapatan tahunan, jangan dijadikan untuk membiayai kebutuhan bulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LPP sekalian, jumpa lagi di podcast kita LPP Voice, podcast yang akan mengangkat isu-isu dan akan memberikan insight kepada sobat LPP sekalian mengenai finansial, ekonomi, dan bisnis. Dan sekarang karena momen-momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang nih, sekarang di bulan puasa, dan biasanya momen-momen itu yang tunggu adalah transferan THR dari kantor ya. Jadi kita akan membicarakan itu. Di studio kita sudah hadir Pak Medi Ferdiansyah. Assalamualaikum Pak Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ipung. Sebuah kehormatan diundang ke LPPI Voice. Beliau ini sebenarnya praktisi keuangan syariah ya, sudah bertahun-tahun, dan sekarang mungkin akan menjadi seorang financial planner nih. Karena beliau sudah menulis buku yang judulnya The Wealth Habits ya. Jadi nanti juga akan kita bincangkan mengenai buku ini. Buku perdana. Buku perdana malah nih. Ini anak pertama ya. Anak idealis pertama nih katanya. Nah ini Pak Medi ya. Jadi kita tahu Lebaran itu kan momen bahagia, ya, momen bahagia buat ya hampir semua orang lah kalau di Indonesia ya. Jadi biasanya karena dapat THR, selain juga karena mudik, juga karena silaturahmi dan lain-lain, karena liburan dan lain-lain. Nah, saya mau langsung aja ke pertanyaan ringan lah sebelum saya yang berat-berat ya. Kita ini sekarang banyak dipenuhi atau didominasi oleh generasi Z ya, Gen Z. Nah, bagi Gen Z itu kan mereka banyak diinfluence atau dipengaruhi oleh medsos gitu ya. Nah, ketika mereka, contohlah mereka dapat THR di gaji pertama lah atau first jobber mereka itu. Menurut pengamatan Pak Medi nih dengan kebiasaan mereka, kalau mereka dapat THR 5 juta, kira-kira 2 pekan bakal langsung habis atau gimana? Iya, ini THR ini memang sering jadi uang kaget buat sebagian orang. Tiba-tiba dapat gede ya. Walaupun sebenarnya sudah bisa diprediksi karena kan kalau kita kerja di perusahaan yang relatif sudah mapan atau sudah punya struktur organisasi yang formal, biasanya kita akan dapat ada yang dapat 1 kali gaji, ada yang dapat 2 kali gaji, ya, tergantung masa ada yang kerja. proporsional tergantung masa kerja. Nah, sayangnya memang sekali lagi nih, mengelola THR ini juga tetap perlu kebijaksanaan karena bukan sekedar uang kaget harusnya, tapi sesuatu yang harus kita planning secara optimal supaya tadi yang Pak Ipung bilang tuh, jangan sampai dapat habis itu tiba-tiba udah nggak kesisaan, udah nggak, mana tadi ya gitu. Saldo udah nol lagi nih. Betul. Oh gitu. Nah, kenapa saya langsung buka pertanyaan seperti itu, Sobat LPP? Karena dalam bukunya beliau menyebutkan ini The Wealth Habits ini cara anak muda membangun kebiasaan. Nah, jadi anak muda kan Gen Z ya. Yeah. Kalau gen kolonial kan bukan anak muda lagi. Jadi bagaimana mereka membangun kebiasaan yang membawa kekayaan dan kesejahteraan. Jadi cocok nih sama buku yang beliau tulisnya. Jadi simak terus nih Sobat LPP sekalian. Jadi kalau misalnya ngomongin karakter nih, Pak Medi, bedanya antara karakter Gen Z dengan generasi sebelumnya dalam mengelola keuangan, apa yang bisa dilihat secara jelas? Saya perlu jelaskan dulu kenapa buku ini judulnya sama subjudulnya begitu ya. The Wealth Habits, cara anak muda membangun kebiasaan
yang membawa pada kekayaan dan kesejahteraan. Jadi berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, ini sensus terbaru ya, walaupun udah 6 tahun yang lalu, itu jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh milenial dan Gen Z. Milenial 25%, Gen Z 27%. 25 hampir 26, 27 hampir 28. Jadi kalau ditotalin, milenial dan Gen Z 54%. Jadi udah setengah lebih dari populasi Indonesia itu anak muda, milenial, abang-abangannya Gen Z ya. Gen Y, kenapa Gen Y? Karena sering nanya why gitu. Why me gitu. Nah, kalau Gen Z, nah itu yang adik-adikannya yang udah lebih muda lagi. Jadi mungkin dari usia sekolah sampai lulus kuliah sampai yang udah pada kerja, baru-baru kerja gitu. Nah, apa tadi perbedaannya mereka sama yang generasi sebelumnya? Nah, mungkin sebelum itu gini, kenapa saya ngambil anak muda sebagai target audiens atau target pembaca buku ini? Karena ada 3 alasannya. Pertama tadi karena secara populasi paling besar, tentunya ya ini market yang ini ya, kita kalau milih target segmen kan juga harus milih yang besar gitu kan. Tapi yang kedua, alasannya adalah karena mereka ini digadang-gadang sebagai bonus demografi. Milenial Gen Z bonus demografi. Tapi itu kalau sukses. Kalau gagal jadi bencana demografi. Beban demografi. Jadi ini pertaruhan atau ini adalah challenge bagaimana anak-anak milenial dan Gen Z, apalagi Gen Z yang usianya lifetime-nya masih agak lebih lama, ini betul-betul jadi bonus demografi sebagai kelompok masyarakat yang berada di usia produktif. Yang ketiga, yang ini sebenarnya tujuan atau latar belakang yang lebih idealis lagi, kita nanti 2045 itu menggadang-gadang diri kita masuk ke tahapan Indonesia Emas. Tepat pada 100 tahun kita merdeka ya. Ini anak-anak muda yang sekarang masih pada unyu-unyu ini nih. Itu mereka udah jadi pemimpin-pemimpin saat itu. Kalau sekarang taruhlah mereka 25 sampai ya 25-an ya. Berarti kalau misalnya persis 40-an ya. 35 sampai 40-an. Jadi itu masa-masa mereka tuh di puncak-puncaknya gitu. Nah, bayangkan kalau mereka ini punya literasi yang baik. Mereka punya kemampuan ngelola keuangan yang baik. Keuangan personal, keuangan keluarga, itu keuangan negara insya Allah juga akan lebih sehat, lebih baik daripada sebelumnya. Karena dia udah punya literasi yang baik. Nah itu kenapa ya inilah ya cita-cita mulianya kira-kira begitu. Kenapa buku ini terbit. Nah apa yang membedakan tadi? Nah kembali lagi ke pertanyaan Pak Ipung. Memang betul anak-anak Gen Z ini kan diasuh oleh handphone, oleh tablet, oleh laptop, oleh medsos, mungkin lebih banyak daripada asuhan orang tuanya. Mungkin lebih banyak daripada asuhan guru-gurunya gitu. Sehingga wajar kalau kemudian mereka terinfluence tidak hanya oleh keluarga, oleh orang tua, oleh guru, tapi juga diasuh oleh lingkungan, terutama lingkungan digital. Nah, ini membuat mereka punya beberapa karakteristik yang membedakan dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, saya ngambil beberapa intisari di buku The Wealth Habits ini. Yes. Medi termasuk generasi apa dulu? Saya milenial awal-awal. Jadi biar tetap diaku milenial, ya inilah milenial awal-awal. 80. Iya. Iya. Jadi milenial dan Gen Z itu pada umumnya punya karakteristik yang unik ya. Saya point out ada 3 karakter yang menarik, yang ini seringkali berpengaruh terhadap cara Gen Z dan milenial ngambil keputusan. Yang pertama saya sebut kepo. Nah, ini anak Gen Z ini kepo ya. Kepo tuh ada 2 tuh, saya kemarin nyari-nyari referensi kan, kepo tuh apa sih gitu kan. Knowing everyone particular object. Pengen tahu segala hal. Itu bahasa dasarnya apa? Kata dasarnya apa? Ya nggak ngerti lah tuh, udah tercipta begitulah. Knowing everyone particular object itu kepo. Nah, kalau di Singapura malah ada istilah Singlishnya, Singapura Englishnya, kaipo. Ya, kurang lebih begitulah. Intinya sebenarnya positifnya adalah adanya curiosity, Pak Ipung. Curiosity, keinginan pengen nyari tahu, kepo ya. Cuman saking pengen nyari tahunya, mereka tuh kadang-kadang pengen coba-coba juga. Coba-coba investasi, masuk kripto, nyangkut. Beli saham-saham konglo, pada kena MSCI kan.
Terus ada yang masuk investasi, kena investasi bodong. Nah itu coba-coba tuh. Yang lebih ngeri kalau coba-coba pakai narcoba gitu. Apalagi sekarang mereka yang lebih take risk banget tuh yang Bitcoin. Ya. Betul. Jadi ya itulah. Karena mereka kepo, pengen tahu, masuk nyoba-nyoba. Nah, sayangnya karena nggak punya literasi, pemahaman, dan juga kebijaksanaan, akhirnya nyangkut gitu. Itu yang pertama, kepo. Yang kedua, ada yang namanya YOLO. You only live once. Jadi lo cuma hidup sekali, kira-kira gitu. Karena lo hidupnya cuma sekali, lo harus nikmatin, lo harus manfaatin, lo harus explore, lo harus dapetin experience-nya. Kira-kira gitulah. Makanya kenapa kalau Pak Ipung perhatikan pasca pandemi, kita kan pandemi itu lumayan 3 tahun tuh kita terkurung kayak dalam goa gitu ya. Abis itu begitu dibuka pandemi itu, pada healing kemana-mana gitu kan. Pariwisata menggeliat lagi. Dulu Bali itu sepi gitu kan. Bali, Lombok, tiba-tiba muncul banyak destinasi baru kan. Ada Labuan Bajo, Raja Ampat gitu ya. Di mana-mana lah banyak gitu. Nah, YOLO muncul karena anak-anak muda Gen Z milenial itu ngerasa gue harus dapetin nih experience ini, mumpung hidup cuma sekali. Experience. Nah inilah yang kemudian memunculkan yang namanya experience economy. Jadi kepo dan YOLO itu sama-sama benang merahnya adalah experience. Bagaimana mereka pengen dapat experience. Betul. Dan satu lagi, dan ini yang paling kuat, yaitu FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan, takut nggak relate, takut nggak sama dengan teman-temannya. Kadang-kadang ada unsur gengsinya juga. Lo udah kesini belum? Wah lo harus nyoba lo. Nah itu tuh FOMO. Jadi ikut-ikutan nyoba investasi, ikut-ikutan healing jalan-jalan tadi, ikut-ikutan macam-macam gitu ya. Jadi basicnya bukan karena kebutuhan, basicnya bukan karena pengetahuan, basicnya karena ikut-ikutan. Nyari validasi. Anak gizi itu ya, nyari validasi. Karena kalau enggak mereka tuh overthinking. Mereka tuh insecure, kena mental health. Wah, itu gengsi banget. Bahasanya kayak gengsi semua itu. Kepo, YOLO, FOMO. Itu yang menjadi seringkali membuat pengambilan keputusan keuangan menjadi tidak bijaksana karena faktor emosinya lebih mendominasi ketimbang faktor yang lebih rasional. Berarti karakteristik mereka ini lebih emosional ya dalam pengelolaan keuangan ya? Sebenarnya nggak cuman mereka, orang-orang yang lebih angkatannya lebih di atasnya lah seperti Pak Ipung gitu ya. Itu juga punya unsur itu. Saya juga ini Pak. Kepo juga. Saya kalau Gen X akhir lah saya. Jadi betul banget tadi, lebih banyak itu terjadi persebarannya karena sosial media. Karena sosial media itu kan mendemokratisasi konten sedemikian luas. Kita bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Rusia, bahasa Mandarin segala macam. Mereka dapat kemampuan instan dari situ. Betul, ya? Mereka terpapar informasi yang banyak. Sehingga referensi itu jadi banyak. Karena referensi banyak, mereka bisa mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber yang sayangnya kita nggak bisa filter. Nah itu tadi tuh. Nah udah gitu ada yang namanya social proof. Social proof itu kita pengen dapat validasi sosial. Social comparison, perbandingan sosial. Kalau dulu Pak Ipung ingat gak zaman mungkin orang-orang tua kita di komplek, tinggalnya di komplek misalnya nih, ngelihat tetangganya ganti mobil baru. Waduh, panas tuh. Biasanya panas karena ganti mobil baru. Tetangganya bangun rumah, renovasi tingkat 2, kita agak panas. Sekarang nggak perlu ngelihat tetangga di komplek. Lihat aja statusnya. Jadi lebih gampang panas anak-anak zaman sekarang tuh karena ngelihat status orang lain. Yang lebih jauh malah ya. Padahal yang di status itu biasanya yang diperlihatkannya baik-baik aja. Belum tentu dalamannya begitu. Flexing. Kelihatan, gue habis dapat cuan segini. Gue habis begini, habis begitu. Kelihatannya happy. Padahal belum tentu. Itu kan bisa jadi hanya pencitraan semata. Apa namanya istilahnya mendorong untuk mengikuti gitu ya. Kepo, YOLO, FOMO didorong oleh sosial media. Artinya kecenderungan untuk menggunakan emosi ketimbang rasional itu lebih dominan di Gen Y dan Gen Z ya dibanding yang salah. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa disiplin kan ya untuk keuangan. Jadi ini ada penelitian menarik ya dan dapat hadiah Nobel Ekonomi dari Daniel Kahneman. Ada 2 orang yang nulis, Daniel Kahneman sama Amos Tversky. Cuman Amos ini meninggal sebelum dianugerahkan Nobel itu. Mereka ini sebenarnya psikolog
tapi belajar tentang, mereka mencoba menggabungkan disiplin ilmu psikologi ke dalam pengambilan keputusan ekonomi atau keuangan. Nah, inilah kemudian yang melatar belakangnya kemudian muncul aliran baru dalam ilmu ekonomi yang namanya behavior economics. Saya tertarik tuh sama behavior. Betul. Nah, ini karena nggak perlu pakai ekonometrika. Jadi si Daniel Kahneman nulis ada buku judulnya Thinking Fast and Slow. Itu buku tebal, berapa ratus halaman, hampir 1000 kalau nggak salah. Dan isinya tentang riset beliau sama teman-temannya yang mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan keuangan, manusia itu sering terpengaruh oleh bias kognitif. Bias kognitif tuh kalau gampangnya gini, dulu waktu kita SMP atau SMA tuh pernah percobaan masukin pensil ke air di gelas, terus pensil itu bengkok. Kelihatan bengkok, betul ya? Nah, bias tuh kayak gitu. Sebenarnya dia nggak bengkok. Cuman mata kita punya keterbatasan di ininya, di mekanisme optiknya, sehingga ketika pensil dimasukin ke air, pensilnya kelihatan bengkok. Begitu diangkat lagi, pensilnya nggak bengkok. Nah, itu bias dalam penglihatan atau bias dalam indera mata kita. Tapi kalau mengambil keputusan keuangan seringkali bias juga, bias kognitif tadi. Nah, Kahneman menemukan bahwa sistem otak manusia itu dibagi dua. Ada sistem 1, ada sistem 2. Istilahnya begitu. Ada sistem 1 yang spontan, ada sistem 2 yang lebih analytical. Jadi kalau misalnya gini, saya ini ya Pak Ipung izin ya, saya kasih beberapa pertanyaan trivia nih. Tergantian Pak ya, saya juga ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, langit warnanya apa? Biru. Oke, sapi minumnya apa? Air. Karena mikir air. Tapi pada umumnya orang kalau bilang sapi minumnya apa? Jawabnya susu. Oh, tadi saya sempat mau jawab susu tuh. Oh iya kan minumnya. Betul. Bukan mengasih. Jawaban spontan kita itu diproses oleh sistem 1. Oh, oke. Jawaban analytical kita diproses oleh sistem 2. Begitu Pak Ipung mau jawab susu, mikir kan, masa sapi minum susu gitu kan. Itu otak analyticalnya yang bermain. Tapi ketika 1 tambah 1 itu kita kayak udah punya hafalan mati. Yang menjawab alam bawah sadar kita. Nah, sayangnya seringkali sekarang nih, dulu saya pernah kerja di bidang marketing communication. Salah satu kerjaan kita adalah bagaimana bikin campaign yang membuat orang nengok gitu. Oh iya, untuk pemirsa nih, untuk Sobat LPP, beliau ini lama di Bank Syariah Indonesia, dulu Bank Syariah Mandiri ya. Salah satunya beliau pernah menjabat di VP di marketing communication. Betul. Nah, jadi kita kadang-kadang itu sering diberikan konten atau melihat konten yang membuat cara kita ngambil keputusan itu jadi bias. Saya kasih contoh nih, di buku saya ada diskon 70 plus 20. Wah, ini emak-emak nih biasa nih. Ngelihat diskon 70 plus 20, wah. Oh, diskonnya gede banget. Padahal ngapain dia bikin repot-repot 70 plus 20? Kok nggak langsung aja 90? Ya nggak? Berarti kan sebenarnya diskonnya memang bukan 90. Dikesankan seakan-akan 90. Trik dia. Nah, itulah trik marketing. Berapa sebenarnya? 70 plus 20. Ambil contoh. Kalau anggap aja buku ini harganya 100.000. Diskon 70%. Jadi 70.000. Harganya 30.000. Iya, jadi 30.000. Tambah diskon lagi 20% dari 30.000. 30.000 sama 20 berarti 6.000. 6.000. 70 tambah 6. 76% doang diskonnya, bukan 90%. Oh, gitu ya. Betul. Jadi kenapa dia repot-repot nulis 70 plus 20? Dia pengen membangun impresi bahwa diskonnya 90. Padahal sebenarnya bukan 90, 76. Nah, ketika kita ngelihat iklan, kita ngelihat diskon, masuk ke mall, kira-kira otak kita merespon dengan sistem 1 apa sistem 2? Sistem 1. Sapi minumnya susu. 70 plus 20 90 gitu. Dan trik marketing kayak begitu bukan cuma satu-satunya. Banyak sekali yang kayak begitu. Makanya kalau masuk mall baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan diskon yang terkutuk. Auzubillahi diskon. Diskon nirojim berarti. Ya, kira-kira gitu. Nah, balik lagi ke tadi. Yang ditemukan oleh 2 peneliti itu apa berarti? Berarti intinya bahwa manusia itu lebih pada kalau manusia mau memasang jeda sejenak kayak Pak Ipung tadi. Ya, Pak Ipung tadi jawabnya sapi minumnya air.
setelah merespon dan mencoba menganalisa dulu. Masa sapi minumnya susu? Iya. Tempat mau Sempat jauh susu. ini ya. Ya. Nah, jeda itu penting dalam pengambilan keputusan. Kalau kita impulsif, nah ini makanya sering dapat istilah impulsif buying gitu ya. Tadi pertanyaan pertama tuh THR, wah impulsif nih, wah itu habis itu langsung tuh. Tapi kalau kita nganalisa dulu, kita ngambil jeda dulu, tarik napas panjang-panjang dulu, tahan keinginan mungkin 1-2 hari, 1 jam 2 jam. Mungkin yang tadinya kita udah mau check out, kan udah masukin keranjang tuh biasa itu ya, udah masukin keranjang tuh ya. Nah habis itu kan check out kan, check out bayar gitu kan. Nah kalau kita sempat mikir dulu, kita ambil jeda. Jadi yang udah kita masukin keranjang, setelah kita pikir-pikir ulang, ini benar-benar kebutuhan, apa hanya keinginan. Nah di buku ini saya membagi 2 tuh, ada kebutuhan, ada keinginan. Seringkali kita itu tersamar, ngomongnya mah kebutuhan. Saya butuh nih ganti handphone, saya butuh nih ganti sepatu baru, saya butuh tas baru. Padahal sebenarnya itu keinginan yang lagi nyamar jadi kebutuhan. Nah, cara bedanya ngambil jeda tadi. Salah satu tipsnya ngambil jeda. Ngambil jeda itu gunanya buat kita berpikir ulang. Seberapa ini memang betul-betul penting. Sekarang saya tanya nih para pemirsa LPPI FOS ya. Coba cek barang-barang di rumah. Ada nggak barang-barang yang jarang dipakai? Yang kalau kita ingat-ingat dulu waktu pas beli itu cuman gara-gara tetangga, temen, kolega nawarin atau ngasih rekomendasi atau kita tertarik lapar mata istilahnya Pak. Iya. Nah, ini kan mau buka puasa ntar nih. Biasa kalau buka puasa tuh di meja ngapain tuh? Oh, semuanya kita Kan kumpulin. Sunnahnya korma, Iya. ya, wajibnya gorengan katanya gitu. Korma sunnah gorengan wajib ya, gorengan tambah lontong tambah sambal kacang. Waduh enak banget tuh ya. Udah gitu ada kolak, kolang kaling, es buah, es campur, segala macam tuh. Yang masuk ke perut kita yang mana? Yang sisa di atas meja yang mana? Itulah membedakan kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan tuh yang masuk ke perut kita sekedar memuaskan lapar dan dahaga. Itulah kebutuhan. Yang esensial itulah kebutuhan. Keinginan yang lapar mata tadi, ngelihat ini pengen beli, ngelihat ini pengen coba, ngelihat ini pengen ambil gitu. Itulah akhirnya begitu ngelihat di atas meja begah perut kita, nggak sempet terawih, ketiduran. Nah contoh gini Pak Ipung, misalnya nih kita dari Kemang mau ke Bandung, kita bisa punya macam-macam alternatif kan? Apa aja kira-kira? Naik bis, bisa naik kereta, atau bisa bawa mobil sendiri. Kalau naik bis kita perlu jalan ke pool atau ke terminal atau ke halte ya. Kalau ke naik kereta kita perlu datang ke stasiun atau ke naik bus tuh di ya, cepet tuh ya. Apa namanya? Setengah jam nyampe Bandung. BNI ya. Betul. Oh nggak boleh nyebut merek ya. Atau kita naik mobil pribadi gitu ya. Nah tentunya setiap pilihan itu punya konsekuensi. Tapi yang jelas kita udah punya tujuan. Namanya Bandung. Apakah mau naik mobil, mau naik kereta, mau naik bus, mau naik taksi, mau naik bis, jalan kaki juga bisa. Nanti tinggal pertimbangan waktu sama biaya, kan gitu. Tapi kita udah punya tujuan. Coba bandingin, Pak Ipung dari sini, mesen taksi, ya, atau mesen taksi online. Terus taksi online-nya datang, Pak Ipung masuk ke situ, terus bilang sama sopirnya, Pak, jalan aja Pak. Terserah Bapak. Itu sopir taksinya gimana kira-kira? Bingung dia kan? Kalau pakai argo sih seneng aja dia. Iya. Siap Pak, saya jalan Pak. Ya gitu kan. Kemana Pak? Ya terserah Bapak lah gitu. Yang terjadi apa? Nggak jelas mau kemana, nggak jelas argo biayanya berapa, nggak jelas sampai jam berapa, dan taksinya juga akan bingung. Sampai di mana nih? Terus Bapak pas turun juga belum tentu juga happy juga kan? Saya nyampe di mana nih Mas? Taunya sampai Cirebon gitu. Lebih jauh lagi. Nah, yang kayak gitu Pak. Ketika kita punya uang tapi nggak punya tujuan, uang itu tidak bisa menjadi kendaraan kita mencapai tujuan. Tapi kalau kita punya tujuan keuangan, uang itu bisa menjadi bahan bakar kita, bisa menjadi biaya kita untuk membiayai tujuan itu. Jadi kunci yang pertama saya sebut, makanya The Wealth Habits ini ada 5 kebiasaan keuangan yang harusnya kita punya. Yang pertama itu harus punya tujuan atau rencana keuangan. Itu di bab berapa? Bab terakhir, bab 8. Jadi buku ini isinya ada 8 bab.
Di bab terakhir itu udah ininya tuh pamungkasnya. Rencana keuangan ya Pak ya? Betul, milikilah rencana keuangan. Rencana keuangan tuh kayak gimana sih? Contoh gini nih guys nih, anak-anak Gen Z nih ya. Kalian kan pengen nikah ya, betul gak sih? Nah, nikah itu biayanya mahal apa mahal banget? Yang mau nikah nih Pak. Nah, ada yang ada yang murah biayanya Pak. Nikahnya di KUA. Nggak bayar loh nikah di KUA. Paling bayar penghulu 500.000, administrasi berapa puluh ribu. Beli aja nasi kotak. Nah, murah meriah. Murah meriah, ngundang tetangga-tetangga terdekat, keluarga terdekat. Pertanyaannya Gen Z zaman sekarang yang mau nikah di KUA masih banyak nggak? Ada sih, tapi banyak nggak? Kan rata-rata pengennya di gedung. Atau kalau zaman Pak Ipung dulu di tenda biru. Itu udah puluhan sampai ratusan juta. Nah, kalau kita ambil angkanya, ya itu bisa jadi sebuah rencana keuangan kita. Kita perlu ngumpulin duit sejumlah tertentu untuk persiapan kita nikah. Itu salah satu rencana keuangan buat para jomblo bahagia. Jadi mereka Gen Z atau generasi yang lain harus punya ya Rencana. keuangan. Jadi kalau Dan kita tiap punya orang THR, bisa beda-beda. ya Bisa beda-beda. Sebelum punya THR kita harus udah punya rencana dulu ya. Hidup tanpa rencana itu seperti naik taksi online tanpa tujuan. Bingung mau kemana. Ya, penumpangnya bingung, sopirnya lebih bingung. Kalau taksi online udah tujuannya Pak. Ya. Kalau online kan udah ada tujuan ya. Betul. Tapi kan bisa juga pesen kalau taksi biasa ya, Iya, pesan. Habis itu bingung kan mau Iya. kemana gitu. Soal tadi Pak, generasi ini yang banyak diinfluence oleh medsos ya Pak ya. Apakah medsos itu Pak mempengaruhi atau menekan keputusan mereka dalam mengelola uang saat Lebaran misalnya gitu Pak ya. Kan sekarang pasti mau Lebaran ini banyak udah tawaran diskon Pak. Betul. Basicnya tadi kepo, YOLO, FOMO. Kepo, pengen tahu segala hal. YOLO pengen dapetin experience. FOMO pengen gak ketinggalan sama orang lain. Nah, sosial media menawarkan itu. Dia bisa menjadi jendela buat kita terhadap kehidupan orang lain. Nah, sayangnya seringkali orang lain itu nampilin yang bagus-bagus aja di sosmednya, ya. Walaupun ya ada juga sih konten-konten yang ngeprank yang sedih-sedih gitu ada, yang edukatif ada. Tapi kan seringkali sosmed itu kayak etalase aja. Etalase menampilkan kondisi yang paling bagus lah. Mirip kayak sinetron-sinetron kita lah. Itu wah rumahnya gede segala macam gitu kan. Nah, atau dia kelihatan bahagia, kelihatan happy. Weh guys, gue dapet cuan segini guys dari investasi ini. Lo harus coba gitu. Nah, gara-gara ngelihat itu atau tadi terpapar sama konsumerisme. Ngelihat barang bagus, ngelihat ini lucu nih barang. Butuh nggak butuh? Nggak penting. Yang penting lucu. Yang penting keren, yang penting bagus, yang penting orang lain udah punya, kita belum punya. Kan dulu tuh ada apa ya kalau yang anak-anak cewek tuh boneka Labubu gitu ya. Nah, itu kan sempat viral tuh ya. Nah, bahkan sampai ada yang harganya mahal gitu kan. Betul. Nah, padahal kalau ditanya emang butuh. Nah itulah butuh sama ingin. Jadi emang benar-benar keputusan mereka emang dipengaruhi oleh nggak bisa kita pungkir ya dipengaruhi oleh medsos ya. Betul. Dan memang ada kalau ini kan kita eranya era algoritma ya, udah era post truth. Jadi kebenaran bisa dibingkai oleh orang-orang yang mau membingkai itu. Ya termasuk opini, termasuk kebutuhan kita. Jadi kita bisa di-create kebutuhannya karena ada tayangan-tayangan, iklan-iklan, campaign-campaign yang membuat kita jadi terdorong untuk mengambil atau untuk membeli barang tersebut. Nah, itu juga dibahas di buku ini. Jadi ada teori nudge. Yang nulis bukunya namanya Richard Thaler. Itu salah satu pelopor ekonomi perilaku. Di buku nudge itu istilah untuk dorongan. Kita didorong untuk melakukan sesuatu. Ada jadi penelitian menarik ya. Di salah satu kota di Amerika. Itu ada klinik spesialis diabetes. Ini susternya pinter. Dia pengen menurunkan rasio penderita diabetes. Dan dia bikin campaign minum air putih yang banyak. Nah, dan yang menarik adalah cara dia untuk melakukan campaign itu. Jadi kalau kita ke rumah sakit atau ke kantin, ke klinik itu bisa ada kantinnya.
ada kantin atau ada swalayan atau ada minimarketnya gitu ya. Nah di kantin atau minimarketnya itu dia taruh air mineral yang tadinya air soda ya, kalau di Indonesia tuh ada teh ada kopi gitu kan. Nah dia taruh air mineral itu di banyak tempat. Jadi rak-rak yang ada di minimarket itu didesain sedemikian rupa. Air mineral di mana-mana. Sodanya yang manis-manisnya ditaruh di rak yang nggak kelihatan. Ditaruh di rak yang agak pojok. Fakta yang kemudian terjadi adalah menarik nih. Air mineral penjualannya menaik kalau nggak salah 60%. Sementara minuman bersoda, minuman yang bergula itu turun penjualannya. Dan kampanye sukses. Nah, jadi orang itu sebenarnya bisa dibuatin desain perilaku. Ada arsitektur perilaku istilahnya. Jadi ketika kita mengkondisikan sesuatu, itu bisa ternyata. Kita hidup lebih sehat, dikondisikan. Hidup lebih sejahtera, dikondisikan gitu. Nah, sayangnya sosial media mengkondisikan kita hidup FOMO, hidup YOLO, hidup kepo. Akhirnya ngelihat orang, seakan-akan kebahagiaan kita tergantung kebahagiaan orang. Ada validasi sosial, ada social proof, ada social comparison, perbandingan sosial. Berarti emang kita secara umum belanja seringkali bukan karena butuh ya, tapi karena ngelihat orang nyari validasi. Nyari validasi betul. Coba cek barang-barang yang udah dimiliki sekarang. Coba tulis di kolom komentar tuh, barang-barang yang udah dibeli tapi ternyata baru tahu ternyata ini nggak butuh gitu. Boleh kirim. Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke nih, balik lagi ke soal tadi Pak, THR Pak. Bagaimana pembagian yang ideal Pak kalau kita dapat THR? Taruhlah kita dapat THR 5 juta gitu ya. Pembagian yang idealnya seperti apa Pak? Kembali ke tujuan keuangan. Jadi kita punya tujuan tuh tadi beda-beda ya, tergantung stage of life kita. Buat seorang first jobber yang belum nikah, belum punya banyak tanggungan, ya, ini pastinya uang THR itu habis buat diri sendiri. Ya. Sangat saya sarankan teman-teman mikirnya agak panjang ya, mainnya agak jauhan dikit. Ya. Jadi yang kita lihat jangan cuman kebutuhan hari ini, kebutuhan untuk flexing, kebutuhan untuk kelihatan keren di sosial media, tapi pikirin jangka panjang. Pada saat nanti kita udah berkeluarga dan seterusnya. Jadi investasi kita harus lebih banyak. Ya, kalau perlu 70% dari THR masuknya ke investasi. 30% baru lariin ke kebutuhan. Ya, oke lah. Mau mudik, sip dari situ ambil. Mau bagi-bagi angpau, ambil dari situ. Beli baju baru, it's okay. Beli kue lebaran, it's okay. Iya, jadi salah satu cara terbaik untuk berinvestasi adalah investasi di awal waktu. Jadi sholat di awal waktu paling afdol. Investasi juga paling afdol, investasi di awal waktu. Maksudnya gimana? Kita cegat di depan. Investasi atau nabung sesaat setelah terima pendapatan. Mau gaji, mau THR, mau bonus, mau apapun, cegat di depan. Kalau gaji agak susah kali Pak ya? Nah, gini Pak, ini tips and triknya. Biasanya orang nabung atau investasi dari penghasilan kalau ada sisanya. Pertanyaannya, biasanya ada sisanya nggak? Ya kebanyakan sih udah habis tanpa sadar gitu. Nah, udah nguap gitu ya. Nah, karena kita mindsetnya menyisakan penghasilan, biasanya nggak ada sisa. Even ketika misalnya ada pengumuman mau naik gaji, sebelum gajinya naik, angsuran udah naik duluan. Jadi yang udah ada checklist, wishlist, ya, udah ada wishlist. Ntar kalau gue naik gaji, gue mau beli ini, mau beli gitu kan, mau renovasi, mau apa segala macam. Nah, itulah gunanya kita alokasikan di awal. Jangan menyisakan, tapi menyisihkan. Jadi mindsetnya kita harus shifting dari menyisakan jadi menyisihkan. Itulah gunanya investasi, nabung di awal waktu. Dan itu bisa sampai 70% kalau uang kaget. Ya, sebenarnya angkanya variabel ya. Kalau tadi itu kan saya cerita jomblo ya, masih belum nikah. Kalau udah nikah gimana? Wah, kalau udah nikah kan kebutuhannya pasti beda dong. Buat istri, buat anak, buat orang tua, buat mertua, buat ntar kunjungan ke keluarga besar, sepupu, AA, teteh segala macam, ponakan banyak gitu. Pasti beda lagi. Intinya adalah jangan jadikan THR yang kita terima setahun sekali
ya membiayai kebutuhan bulanan kita. Boleh di-highlight tuh Pak. Coba Pak, ulang Pak. Jadi Jangan THR sampai itu kan pendapatan tahunan. Jangan dijadikan untuk membiayai kebutuhan bulanan. artinya jangan sampai habis sebulan gitu Pak. Betul, jangan sampai habis sebulan sama kebutuhan yang masih akan keluar lagi nih. Kita kan kadang-kadang gelap mata gitu kan. Pengen beli ini, pengen beli itu. Ngelihat ada duit, habisin langsung. Nah, harus kita setting ini sebagai cara untuk menjadi jembatan atau kendaraan menuju tujuan keuangan kita tadi. Nah, kembali lagi tadi harus punya tujuan dulu. Mau buat persiapan nikah, persiapan lahiran anak, biaya pendidikan anak. Mendingan biaya pendidikan anak kan daripada kita buat keluar buat foya-foya Iya, gitu itu kan. kalau untuk berkeluarga ya Pak. Kalau yang masih jomblo, maksudnya mau sekolah lagi misalnya. Betul, buat S2 misalnya. buat ngambil sertifikasi. Tapi kalau buat jalan-jalan itu Pak. It's okay kalau yang penting alokasinya tadi. Yang penting alokasinya. Jadi saya nggak melarang kita tuh jadi nggak bisa menikmati hidup kok, hidup jadi kaku banget gitu. Enggak gitu juga guys. Cuman kita harus tahu batasannya, harus punya alokasi tadi. Harus punya alokasi antara yang senang-senang sama yang masa depan kita. Karena saya riset di buku ini ada itu dulu Pak, harga bakso itu Pak. Nih kita ngomong bakso nih waktu zaman Pak Ipung tuh ada lagu anak-anak yang nyanyi Melisa Abang tukang bakso mari sini berapa ya? 200 perak. Beli 200 perak. satu mangkok saja 200 perak. Satu mangkok bakso tahun 90 itu Pak. Tahun 90 200 perak. Sekarang 20.000 Pak. Itu juga kalau ke bandara bisa 70.000 tuh Pak. Oh iya. Nah 200 ke 20.000 itu kan 100 kali lipat Pak. Lebih Pak ya. 200 ke 20.000 itu kan 100 kali lipat. Iya 200 kali 100 kan. Berarti 1000%. 1000%. Inflasinya itu baru bakso Pak. Kita makan bukan cuma bakso. Ya. Ada sembako, ada macam-macam, ada pakaian, ada biaya pendidikan segala macam. Nah, coba bayangin hidup kita 10 tahun, 20 tahun dari sekarang. Kalau kita nggak punya tabungan, kita nggak punya investasi, uang yang sekarang aja 10 juta hari ini sama 10 juta 5 tahun lagi udah beda nilainya. 100 juta hari ini sama 100 juta 10 tahun lagi itu udah beda nilainya. Jadi kalau nggak punya tabungan, nggak punya investasi, come on guys. Siap uangnya berkurang nilainya ya. Nah, ini namanya menunda kenikmatan, Pak. Menunda kenikmatan. Nah, salah satu yang saya mau saranin ke adik-adik ya, ada lagi riset nih di sekitar tahun 70-an kalau saya nggak salah, itu ada The Marshmallow Test. Ini teman-teman boleh nanti di googling aja atau tanya ChatGPT Marshmallow Test. Jadi itu cerita tentang anak-anak TK, anak-anak yang masih pada bocil-bocil gitu ya. Dikumpulin dalam sebuah penelitian oleh para ahli. Ada sekitar kalau nggak salah 30 atau 40 anak. Terus sama mbak-mbak sama tante-tante peneliti dibilang begini nih sama anak-anak. Anak-anak ini tante kasih marshmallow satu-satu ya di atas meja ya masing-masing. Jadi mereka dibarisin duduk di kayak ruangan TK yang banyak mainan segala macam. Di mejanya dikasih piring ada marshmallow-nya satu-satu. Silakan kalau ada yang mau makan marshmallow-nya boleh. Tapi kalau kalian tahan 5 menit, tante kasih 2. Jadi kalau dia mau makan sekarang silakan. Tapi kalau dia tahan 5 menit, dikasih 1 lagi. Jadi 2 ya. Nah itu anak-anak. Bayangin nih anak-anak TK. Ya, ada yang langsung makan. Nggak tahan kan. Dia udah pengen asik dikasih marshmallow gitu kan. Dimakan langsung. Ada yang nunggu 5 menit, bersabar. Aduh cepetan dong gitu kan. Ada yang dilihat-liatin, ada yang dipegang, dicium-cium, ada yang dijilat-jilat, ditaruh lagi. Itu lucu-lucu tuh. Penelitian itu merekam itu semua. Kemudian 5 menit kemudian waktu berjalan, masuklah si peneliti yang udah makan dipisahin, yang belum makan ditambahin satu-satu lagi gitu. Nah, kemudian yang menarik, anak-anak itu didata dan data mereka itu dipantau setelah 30 tahun. Setelah 30 tahun, kalau nggak salah ya sekitar 30 tahun. Kemudian dicek, ini anak-anak yang tadi ikut marshmallow test ini udah pada jadi apa saat itu. Yang menarik, yang makan waktu pertama kali dikasih sama yang
menunda kenikmatan setelah 5 menit dapat 2 kali. Itu secara income, pendapatan, secara kesuksesan lebih sukses yang menunda kenikmatan. Gitu. Jadi marshmallow test nanti boleh dicek di ini. Itu menarik sekali. Itu empiris. Penelitian empiris. Jadi memang ini urusan menunda kenikmatan ini nggak mudah nih, mudah diomongin. Tapi begitu dipraktekin, wah pas dapat THR, udah nungguin THR lama gitu kan. Begitu pas dapat THR kan memang udah hak gua dong, gua mau pakai terserah gua gitu. Tapi ingat guys, ada pencuri yang tidak terlihat, yang namanya inflasi. Yang bikin harga bakso dari 200 jadi 20.000. Oke, sekarang kebutuhan yang lain untuk mudik misalnya. Ya. Gimana cara mengatur biaya mudik supaya nggak mengganggu cash flow bulanan? Sebenarnya gini ya, mudik itu kan sebuah budaya yang sebuah local wisdom kita. Kita sayang orang tua, kita punya hikmat, hormat ya sama keluarga besar. Kita kemudian mudik dan itu menurut saya kekayaan budaya kita. Nah, cuman jangan hidup lebih besar pasak daripada tiang. Harus betul-betul dihitung. Betul, harus betul dihitung. Selama teman-teman bisa membiayai mudiknya dengan THR, dengan gaji, atau bahkan mudik itu bisa dijadiin rencana keuangan. Karena kan tahunan, misalnya. Jadi it's okay menggunakan uang THR untuk mudik, ya, sepanjang kita punya rencana yang jelas. Misal, saya alokasi nih 50% THR saya buat mudik. 50% lainnya buat yang lain-lain. Mungkin 50% mudik, 20% beli baju baru, 10% buat beli kue lebaran, 20% nabung misalnya gitu, buat investasi. It's okay. Yang penting ada alokasi buat investasinya. Jangan sampai 100% kita habis. Apalagi kalau sampai pay later. Nah ini Pak. Apalagi kalau sampai minjem. Itu saat Pak lebaran. Ipung, rasa nikmat itu hanya bertahan seminggu 2 minggu. Rasa sakitnya bertahan 6 bulan sampai setahun. Saat ngangsur, yang kenikmatannya udah habis. Gitu. Termasuk yang healing itu tuh. Jadi jangan kalau jadi nggak boleh pakai pay later atau gimana? Saya nggak terlalu sarankan. Ya, pay later itu masih oke digunakan. Saya masih pakai kartu kredit. Yang syariah tentunya kalau saya. Tapi saya gunakan sebagai cara saya ngelola keuangan. Jadi saya pakai kartu kredit kenapa? Karena kartu kredit itu ntar keluar resi belanja tuh, struknya ada saya bisa tracking. Oh saya belanja kemarin berapa nih? Bulan ini berapa? Bulan lalu berapa? Oh kok bulan ini ada yang gede? Oh ternyata kemarin ada kebutuhan ini nih yang insidental gitu ya. Nah, itu saya gunakan buat alat itu. Tapi kalau cuma sekedar kita mau dapetin kenikmatan, ya, ini bukan menunda kenikmatan, menyegerakan kenikmatan. Menyegerakan kenikmatan, mengangsur kemudian. Jadi bukan bersakit-sakit dahulu baru senang kemudian, bersenang-senang dahulu baru sakit kemudian. Berarti lebih beresiko ya kalau untuk kita gunakan. Iya, apalagi kalau udah pinjol yang pinjol jadi lagi, judol, Pak. Iya. Tuh, minjem buat main judi, Nah. judinya kalah, minjem lagi. Wah, itu lingkaran setan nggak keluar-keluar itu. Benar. Nah, ini mungkin tadi Pak, trivia jawaban singkat, Pak. Siap. Tadi sudah mau jawab tuh pay later itu bijak apa resiko? Pasti resiko ya. Sekarang investasi atau liburan, Pak? Investasi. THR langsung ditabung atau dibelanjain dulu? Tabung sebagian, belanja sebagian. Baju baru tiap lebaran perlu atau gengsi? Biasa aja. Nabung 30% dari THR, Oke. realistis atau ideal? Realistis. Oke. Realistis. Jadi realistis. Sangat mungkin. Sangat mungkin dilakukan. Berarti itu minimum 30% atau Sebaiknya. Oke. Karena sekali lagi angka kebutuhan tiap orang beda-beda. Masalah di Gen Z ini sebenarnya bukan pendapatan mereka yang kecil ya, tapi gaya hidup ya. Gaya hidup yang Di habit 4 yang ada di buku ini itu bicara tentang penuhi kebutuhan, seleksi keinginan. Penuhi kebutuhan, seleksi. Kan tadi kita udah ngasih contoh pas buka puasa itu ada kebutuhan, ada keinginan. Pertanyaannya apakah keinginan itu sama sekali nggak boleh? Apakah keinginan itu harus betul-betul kita redam?
kita hilangkan, kita nihilkan. Kenyataannya nggak mungkin karena kita manusia. Kita ada kebutuhan, kita juga ada keinginan. Makanya kata-katanya adalah penuhi kebutuhan, seleksi keinginan. Karena kebutuhan itu primary biasanya. Walaupun ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, tapi itu kita ketika memenuhi kebutuhan itu akan membuat hidup kita lebih happy, membuat hidup kita lebih sejahtera. Tapi kalau keinginan dia next levelnya lagi tuh, lebih nyaman, lebih santai, lebih kelihatan keren dan seterusnya. Ada elemen-elemen itunya. Oleh karena itulah keinginan itu tidak terbatas sifatnya. Sky is the limit. Jadi limitnya cuma langit gitu. Nah, makanya kemudian kita seleksi gaya hidup yang tadi lewat sosial media, internet segala macam, itu kan membuat kita punya keinginan-keinginan baru. Yang sebenarnya nggak pengen-pengen banget. Berapa banyak orang datang ke mall itu cuma window shopping, cuma lihat-lihat, tapi pulang-pulang buat tentengan. Niatnya cuma window shopping. Niatnya cuma rohana sama rojali, ya, rombongan hanya nanya-nanya, rombongan jarang beli gitu. Tapi pulang dari situ, ya tadi tuh ngelihat diskon, lihat apa. Dan memang begitu, tipikal manusia gitu. Makanya kita perlu punya kemampuan mengelola kebutuhan sama keinginan tadi. Jangan terjebak sama keinginan yang nyamar jadi kebutuhan. Tapi biasanya kalau misalnya di Lebaran ini kan kita sering ada balas dendam belanja tuh. Nah gimana? Inilah paradoks kita. Paradoks di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu kita siang hari kayak gini, yang halal aja nggak kita sentuh. Yang halal aja nggak kita sentuh. Ada minuman ya. Nih udah pada keluar semua nih, tinggal Pak Ipung di ruangan ini. Tuh ada kue, mau dimakan nggak kira-kira? Enggak, Pak. Iya kan? Karena itu kan kita self control. Okay. Bulan puasa ini bulan peningkatan self control. Lalu kalau kita udah menahan diri, udah mengontrol diri, emosi kita, termasuk emosi dalam mengkonsumsi, itu bisa kita redam di siang hari, di bulan puasa. Itu kan harusnya dapat insight gitu bahwa oh sebenarnya tujuan dari puasa, tujuan dari bulan Ramadan ini untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya dibolehkan. Menahan lah ya intinya ya. Betul. Tapi gimana Pak cara menikmati Lebaran tanpa itu Pak, tanpa ngerasa bersalah secara finansial gitu? Ya, makanya harus punya alokasi. Jadi alokasi. Jadi nggak dilarang untuk beli baju Lebaran, nggak dilarang untuk beli kue Lebaran. Bahkan Rasulullah sahabat-sahabatnya itu kalau bulan lagi Lebaran itu mereka merayakan. Namanya juga hari raya, hari raya itu kan hari bergembira gitu. Menghias rumahnya, pakai baju yang terbaik, dibolehkan gitu. Cuman yang nggak boleh tadi besar pasak daripada tiang. Makanya harus ada alokasi untuk tadi. Betul-betul dihitung. Jangan sampai bablas. Jangan sampai bablas. Jadi Lebaran itu bukan soal outfit baru ya, tapi lebih kepada rasa tenang kita ya nanti ya gitu ya. Outfit baru dengan rasa tenang yang baru itu beda Pak. Tapi kalau punya outfit doang nggak punya rasa tenang, itu habis outfit baru tiba-tiba kita jadi 2 bulan gini, kemudian. Konsepnya adalah bukan mendikotomikan atau mempertentangkan antara kebutuhan sama keinginan. Seakan-akan kita nggak boleh punya keinginan, bukan. Tapi kita harus bisa membatasi diri, menyeleksi keinginan. Mumpung ini bulan puasa, bulan di mana kita latihan mengendalikan diri, self control tadi gitu. Kan ini berarti bulan latihan itu kan kita main bola ya. Latihannya berhari-hari, mainnya cuma 2 kali 45 menit. Jangan kan tuh Pak yang sprinter kan bertahun-tahun latihan, paling berapa detik? 6 detik doang dia bisa. Nah 30 hari ini bulan puasa nih kita latih nahan nafsu. Nah kita wujudkan di Lebaran gimana nafsu apa enggak pas belanja. Nah kita beralih ke ini Pak, mungkin gimana kita bisa meningkatkan kualitas keuangan atau finansial Gen Z ya, untuk Gen Z itu apa? Levelnya up lah gitu ya. Nah, kalau Gen Z ini ingin level finansialnya atau keuangannya naik, Pak, ya dalam 5 tahun ke depan lah. Apa kira-kira saran? Ya harus investasi, harus. Ya, karena kan kita ada pengeluaran-pengeluaran yang rutin yang kita harus keluarkan dan ada kecenderungan nilainya meningkat inflasi. Apalagi sekarang nih
lagi eranya perang kayak begini nih, lagi makroekonomi kita juga Dan terpengaruh. ada ancaman-ancaman bahwa nanti akan ada ya adalah yang kita harus siapkan uang tunai bla 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 gitu. Jadi memang biasanya perencana keuangan atau financial planner tuh memberikan beberapa guidance. Ya. Pertama harus punya dana darurat. Dana darurat ini minimal 6 kali atau 12 kali, tapi tergantung lagi kebutuhan kita. Kalau kebutuhan tiap bulan 10 juta, 6 kali kan berarti 60 juta. Itu harus ada 60 juta cash di rekening yang dipisahin dari rekening yang sehari-hari kita pakai. Sebaiknya gitu. Jangan satu rekening, karena kalau satu rekening bablas ntar. Kita pegang kartu ATM bisa diambil, ada mobile banking bisa bocor gitu. Sebaiknya dipisahin. Boleh juga dibeliin emas supaya nilainya terlindung, karena emas itu adalah salah satu instrumen lindung nilai yang efektif. Dia ngikutin inflasi. Yang kedua tadi kita harus mulai investasi karena ada banyak kebutuhan-kebutuhan di masa depan yang harganya atau nilainya akan terkoreksi, akan meningkat terus kebutuhan. Contoh biaya masuk sekolah anak. Teman-teman yang udah nikah punya anak satu, ya punya anak satu aja nih Pak, kan harus udah mikir itu anak masuk TK, masuk SD, bahkan kadang-kadang sebelum TK ada preschoolnya lagi tuh, ada PAUD, ada segala macam. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kalau perlu gitu kan. Itu kan kita harus punya alokasinya. Nah, seringkali saya sering banget nih orang minjem duit karena ada kebutuhan mendesak. Namanya biaya masuk sekolah. Masa biaya masuk sekolah disebut kebutuhan mendesak, Pak? Kan anak itu dari lahir kita udah tahu bakalan sekolah suatu hari. Sebenarnya nggak mendesak. Kebutuhan yang sayangnya tidak direncanakan. Padahal kalau kebutuhan itu direncanakan. Coba deh kalau kita sekali lagi duduk tenang, ambil jeda, pause, betul-betul pakai sistem 2 nih, jangan pakai sistem 1. Yang bikin kita distorsi itu karena sistem 1 itu menggoda-goda terus gitu. Nah kalau sistem 2 itu duduk tenang, ya kalau sama istri ngobrol, sama suami ngobrol gitu ya, diskusi tentang rencana-rencana keuangan. Kita mau punya anak nih Mas, nih misalnya lagi hamil besar nih kan, mau lahiran. Biaya lahiran perlu disiapin, biaya pendidikan anak perlu disiapin, DP rumah perlu disiapin, banyak banget tuh sebenarnya tuh ya. Mau umroh, mau naik haji juga perlu disiapin. Nah sebenarnya kalau kita listing kebutuhan keuangan kita, mungkin sebenarnya banyak. Cuman seringkali antar aja deh. Godaan yang jangka pendek itu lebih instan, belanja lah, ngopi-ngopi cantik lah, diskon flash sale segala macam. Karena kita lebih pakai otak sistem 1 tadi. Nah buku ini mengajarin kita atau setidaknya memberikan kesadaran, awareness bahwa kita itu sebenarnya mampu loh ngelola keuangan. Bukan masalah gede gaji atau kecil gaji. Saya punya teman-teman yang gajinya gede Pak, tapi cicilannya juga gede Pak. Oh gitu ya. Jadi ya dia kayaknya prinsipnya menyimbangkan kayaknya. Karena gaya hidup. Gaya hidup. Pengen kelihatan keren di ini. Mobilnya harus bagus, outfitnya harus bagus, segala macam gitu. Nah sekarang kesalahan finansial yang kita semua lah, terutama Gen Z yang harus mulai berhenti mulai Lebaran tahun ini. Apa tuh Pak? Tiap orang bisa jadi beda-beda, tapi please satu yang paling penting, yang paling esensial, kita suka terjebak sama keinginan yang impulsif. Ya, yang tadi tuh kita pengen kelihatan keren di mata orang lain, kelihatan keren waktu menjadi kaya sama terlihat kaya itu 2 hal yang berbeda. Menjadi kaya dan terlihat kaya, ya benar. Fake rich sama. Mau pilih yang mana? Itu kembali lagi ke diri kita. Kalau cuma sekedar kelihatan kaya, kelihatan sejahtera, kita bisa menipu diri, menipu orang lain dengan berpenampilan dan seterusnya. Mulai berhentilah kayak gitu ya Pak ya. Bangun aset, bangun kebiasaan finansial yang baik, karena itu yang lebih bertahan buat jangka panjang. Pak ini saya lihat tadi bahwa buku ini beberapa poin penting yang kita diskusikan tuh memang ada beberapa ya Pak, kalau misalnya saya bisa sarikan ya, bahwa untuk membangun wealth habit itu terutama di kita ya, generasi-generasi yang sedang membangun masa depan ini ya, bahwa harus konsisten ya, dan harus berani menunda atau tadi bahasanya pause ya, berhenti sejenak untuk berpikir gitu ya. Kemudian memutus siklus tadi sini juga gaji numpang lewat itu supaya tonton lo oke lah kita udah gaji numpang lewat nggak apa-apa lah, tapi sekarang udah harus
selesai itu siklus dengan tadi tips yang tadi barusan gitu. Dan juga kita bisa harus mulai mengubah mindset ya Pak yang finansial. Nah Pak Medi mungkin sebagai closing nih Pak. Lebaran ini kan yang paling mahal itu kan sebenarnya tadi kita udah menyebut ketenangan finansial gitu Pak ya. Selain kebahagiaan gitu ya. Nah kalau misalnya tahun lalu THR numpang lewat, kalau gitu tahun ini kita kayaknya janganlah ya kayak gitu lagi Pak ya, dan kita harus lebih bijak Pak. Dan mungkin kalau dari Pak Medi apa pesan sebagai closing dari diskusi kita sekarang Pak? Ini momen reflektif yang sangat bagus. Bulan Ramadan kita harus betul-betul tidak sekedar kembali jadi fitri, kembali jadi nol, tapi kalau bisa saldonya nambah. Kalau kembali jadi nol, terus saldonya jadi nol lagi, itu kayaknya kita nggak ngambil pelajaran ya dari masa lalu kita. Jadi kembali jadi nol itu nol dosa-dosanya aja, saldonya mah jangan nol. Nah, bagaimana cara membangun kebiasaan keuangan yang lebih baik? Saya belajar dari ada satu buku lain namanya The Atomic Habits. Sebenarnya buku The Wealth Habits ini salah satu inspirasinya juga dari The Atomic Habits. Makanya ada satu bab di sini Atomic Financial Habits. Ada 4 tahap dalam menciptakan kebiasaan baru Pak. Dan ini kita bisa mulai di bulan Ramadan ini. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama menjadikannya terlihat. Menjadikannya terlihat. Yang bikin kita seringkali kehilangan arah karena kita nggak jelas maunya apa. Contoh, kita mau hidup sehat, mau olahraga tiap hari. Tapi begitu pagi datang, males menyerang. Nah, menjadikannya terlihat, taruh baju olahraga, taruh sepatu olahraga, persis kita melek mata, kelihatan tuh baju, kelihatan tuh sepatu. Menjadikannya terlihat. Mau nabung rutin, mau pergi haji, mau umroh, mau punya dana pendidikan anak, mau punya dana darurat, taruh celengan, melek mata, lihat celengan itu. Handphone wallpapernya Ka'bah biar ingat umroh terus dan seterusnya. Menjadikannya terlihat. Itu tahap pertama. Karena musuh yang tidak terlihat itu sulit dikalahkan. Karena kita nggak tahu ngeraba-raba. Tapi musuh yang terlihat lebih mudah untuk dikalahkan. Jadi tips yang pertama atau tahapan yang pertama menjadikannya terlihat. Yang kedua menjadikannya menarik. Kita harus punya motivasi intrinsik dalam diri kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita mau capai tadi. Mau olahraga, kita membayangkan, wah kalau badan kita udah slim, wah kalau gula darah kita udah turun, pas medical check up kita udah sehat, pas nanti anak kita lahir kita udah punya tabungan buat pendidikannya. Itu menjadikannya menarik sehingga kita punya motivasi dari dalam. Sama bisa juga menambahkan elemen-elemen yang menarik. Misalnya kita seneng nyanyi gitu ya. Oke deh, saya akan nyanyi kalau saya udah melakukan checklist ini yang harus dilakukan gitu. Atau saya akan ngopi cantik kalau saya udah melakukan ini. Jadi ada kayak dorongan untuk melakukan itu karena ada imbalannya. Betul, menjadikannya menarik. Yang ketiga, menjadikannya mudah. Mulai itu gak usah gede-gede. Nabung 100.000 asal rutin itu lebih penting daripada nabung 10 juta tapi sekali doang. Jadi kecil-kecil, istilahnya kecilkan dan mulai. Kecilkan dan mulai. Lari gak harus 5 kilo langsung. 100 meter dulu, 200 meter dulu. Ya lari-lari kecil keliling komplek dulu. Baru ntar ikut running yang 5K, 10K, half marathon segala macam. Menjadikannya mudah. Terakhir menjadikannya memuaskan. Memuaskan. Pak Ipung, ketika kita berhasil mengalahkan diri kita berhasil bangun pagi, kita berhasil lari pagi. Setelah ini idaman-idaman kita yang kemarin-kemarin itu, kita udah lewatin 3 tahapan ini, menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah. Kita jalanin, menjadikannya memuaskan. Oh, berarti yang menjadikan memuaskan seperti resultnya. Betul. Ya, jadi menjadikannya memuaskan itu setelah kita sudah mengalami pergulatan-pergulatan tadi. Yang penting mulai dulu. Mulai misahin THR untuk investasi, mulai sebagian alokasi gajinya buat tabungan dan seterusnya. Itu ketika kita lihat, saldo kita kelihatan grafiknya, wah udah mulai banyak, itu akan menjadikannya memuaskan. Habit dipupuk dari kecil, makanya istilahnya kalau di buku saya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi wealth habit. Nah, gitu kira-kira. Oke. Closing yang sangat di luar dugaan itu. Terima kasih Pak Medi nih untuk insight luar biasa, dan teman-teman saya sarankan untuk
membaca buku ini ya, karena memang banyak tips ya, banyak tips dan juga banyak istilahnya tahapan-tahapan yang sangat mungkin bisa dicoba ya Pak ya, untuk mengubah kita lebih baik lagi untuk perencanaan keuangan ya. Terima kasih untuk insight luar biasa hari ini Pak. Pak Ipong, semoga bermanfaat. Yang menonton coba tulis di kolom komentar kira-kira THR kalian tahun ini mau dipakai buat apa dulu. Gitu bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita selama beberapa saat ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberi insight kepada sobat LPP kalian, dan kita akan berjumpa lagi di podcast mendatang kita dengan narasumber yang lain dan lebih insightful. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.